Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya, jadi teman-teman kabarnya bagaimana? Semoga sehat-sehat ya, baik-baik semua ya teman-teman ya. Iya, jadi sekarang aku posisi masih di kantor ya. Jadi ini jam makan siang teman-teman. Cuma aku sebelum makan siang coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Karena dari kemarin ada kepikiran juga gitu. Ya, jadi sekarang kita mau bahas tentang ini ya, tentang yang lagi viral ya sekarang ya, yang film ya, yang Vina sebelum 7 hari gitu ya. Jadi kan kasus Vina ini kan di awalnya dianggap sebagai pembunuhan, tapi awalnya dianggap sebagai kecelakaan, tapi akhirnya ketahuan itu adalah korban pembunuhan gitu ya teman-teman ya. Jadi di film ini aku belum nonton filmnya ya, karena memang agak jarang nonton ya, memang gak gitu suka nonton juga gitu teman-teman. Tapi yang aku ada baca info-info gitu ya dari berita-berita bahwa ada intinya ada sosok arwah almarhumah Vina ini ya merasuki tubuh temannya, habis itu bersaksi begitu ya tentang kebenaran dari kematian dia, kira-kira seperti itu. Nah, jadi poin itu yang mau kita sharingkan gitu ya, yang mau kita bahas gitu ya teman-teman ya. Jadinya gini, pertama-tama aku ucapin duka cita dan belasungkawa ya kepada keluarga almarhumah Vina ya, yang menurut aku ini benar-benar tragis dan juga benar-benar kasihan juga ya. Jadi aku show empati juga simpati gitu ya kepada keluarga almarhumah Vina ya, supaya almarhumah bisa tenang juga ya, bisa ikhlas juga ya, dan juga segera pembunuhnya bisa ditangkap ya semuanya ya, karena kan masih ada sisa 3 ya yang belum ketemu gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi gini, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, jadi orang meninggal itu, kita mulai ya. Jadi orang meninggal itu ada beberapa sebab gitu kan, tapi aku coba kategorikan, ada beberapa kategori kira-kira begitu ya. Aku singkat aja teman-teman ya. Jadi ada kategori yang nomor 1, yang pertama itu adalah orang yang meninggal, dia udah tahu dia akan meninggal gitu. Jadi dia bisa dibilang ini adalah meninggalnya wajar gitu. Jadinya seperti dia misalnya sakit, dia udah tahu udah mulai sakit nih, kayaknya udah mau meninggal kira-kira begitu. Jadi intinya adalah orang yang tahu dia udah akan meninggal. Nah, itu termasuk kematian yang wajar, itu nomor 1 gitu teman-teman. Nah, atau ada juga orang yang tahu dia akan meninggal, ini termasuk juga misalnya kayak ada orang yang misalnya dia mendaki gunung, habis itu dia kepleset, dia agak kecelakaan gitu, kepleset habis itu dia mau jatuh tapi masih tergantung di tali. Nah, talinya itu pelan-pelan tak mau putus sehingga jatuh ke jurang, dia akhirnya meninggal gitu kan. Jadi dia tahu juga posisi dia detik-detik atau menit sebelum kematian dia tahu kalau dia jatuh dia akan mati gitu. Nah, itu juga termasuk kematian wajar, termasuk poin nomor 1 kalau dalam pandangan aku gitu ya teman-teman ya. Aku disclaimer ya teman-teman ya, jadinya segala pembicaraan ini adalah aku disclaimer, jadi ini adalah menurut pendapat dan sudut pandang aku, juga pengalaman aku sebagai seorang indigo gitu ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman boleh percaya silakan, bila tidak ya nggak apa-apa, dianggap sebagai hiburan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tetap kalau orang sudah tahu dia akan meninggal, meskipun dia kecelakaan, dia tetap termasuk kematian wajar dan masuk ke nomor 1 gitu kalau menurut aku gitu teman-teman. Nah, ada juga yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah orang yang tidak tahu dia akan meninggal. Contohnya misalnya misalnya ada petani nanam padi gitu ya di tengah sawah gitu kan, terus dia happy, seneng gitu sambil siu-siu lagu kesukaan dia gitu, tiba-tiba jeder kena petir gitu, kena dia, langsung meninggal seketika dan instan kan, mendadak dia tidak tahu kalau dia akan meninggal gitu loh. Nah, itu termasuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini menurut aku itu meninggal akibat kecelakaan, itu juga kematian yang wajar, jadi yang wajar gitu, yang diketahui kira-kira begitu. Nah, ada yang nomor 3 ini adalah kematian yang tidak wajar, atau kematiannya ini dibunuh gitu. Jadi orangnya ini hilang nyawa karena orang lain, atau dia dibunuh gitu loh. Nah, orang seperti ini nih adalah orang yang tahu kalau ada orang yang mau bunuh dia, atau dia tahu dia akan dibunuh orang. Nah, itu termasuk kematian tidak wajar. Termasuk juga pembelian racun. Racun itu kan orangnya yang mau meninggal ini, yang mau mati ini kan nggak tahu siapa yang kasih racun, tapi setidaknya dia sebelum dia meninggal dia tahu kalau diri dia diracun gitu loh. Ada yang racunin dia nih, ada yang jasa
sama dia, akhirnya dia meninggal. Itu termasuk pembunuhan ya. Tapi ya jadi itu termasuk kematian tidak wajar. Nah, yang keempat adalah orang yang bunuh diri. Jadi orang yang mengikhlaskan dirinya atau orang yang sengaja dirinya supaya mati, kira-kira begitu. Nah, itu yang nomor 4. Yang nomor 4 kan konsekuensinya teman-teman udah tahu ya dari video aku sebelumnya ya. Jadi nah, untuk almarhumah Vina ini adalah termasuk yang nomor 3 karena dia matinya tidak wajar atau matinya karena dibunuh orang, kira-kira seperti itu. Nah, satu poin yang perlu ditangkap di sini adalah dari poin 1 sampai 4 itu adalah semua akan menjadi arwah atau hantu ya untuk sementara begitu ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu cenderung cepat dia akan jadi hantu, tapi dia cenderung cepat menghilang dalam arti dia udah tenang atau udah pindah alam atau apa gitu ya. Nah, yang nomor 3 ini yang dibunuh ini memang agak lambat, agak lama. Dia masih ada agak lama, tapi dia tidak begitu lama lah. Yang benar-benar lama itu adalah yang bunuh diri itu, yang benar-benar lama ya teman-teman ya. Nah, yang kedua yang perlu diingat adalah bahwa kita kan suka melihat film ya, misalnya ada wanita diperkaos, habis itu dibunuh gitu ya, kira-kira begitu. Terus dia setelah menjadi hantu gentayangan, terus dia menuntut balas, kira-kira begitu ya. Nah, itu sebenarnya film. Jadi itu sebenarnya dalam pandangan aku dan penglihatan aku itu tidak terjadi teman-teman. Jadi orangnya yang meninggal dalam bentuk apapun, dia dibunuh, dijahatin atau apapun, dia tidak bisa membalas dendamnya gitu loh kepada orang yang masih hidup gitu loh. Mungkin itu aku juga nggak tahu kenapa begitu, tapi itu memang kenyataan yang ada dan yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang dibunuh atau apa, mungkin nanti yang balas adalah Tuhan gitu kan Tuhan maha tahu segalanya dan maha pengadil juga kan. Jadi mungkin Tuhan yang akan membalas gitu dosa-dosanya atau akibat dari dosa yang dibuat atau bagaimana, mungkin dia akan melakukan apa, kita nggak tahu ya. Itu rahasia Tuhan juga, rahasia hidup dan mati, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi imajinasi tentang film-film yang hantunya yang dibunuh bakal menuntut balas kepada orang hidup kayak gitu-gitu, itu tidak terjadi ya. Jadi tidak ada gitu ya dalam pandangan aku gitu ya teman-teman ya. Nah oke, jadi udah sampai sini berarti kan kita udah sepakat ya, almarhumah Vina termasuk ya nomor 3 gitu ya. Ya karena dia matinya tidak wajar dan akibat dibunuh, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang aku mau sharing gitu ya. Aku mau sharing ya. Kalau dulu aku kan kuliah di Banten ya. Jadi aku rumah di Jakarta Barat, kuliah di Banten. Jadi tiap hari bolak-balik gitu ya. Tiap hari bolak-balik. Jadi kalau di kampus itu aku pakainya agak jauh karena lebih murah gitu teman-teman. Tapi cuma konsekuensinya mesti jalan kaki ke kampus. Jalan kakinya kira-kira mungkin ada 800 meter atau mungkin mau 1 kilo mungkin ya. Aku juga nggak hitung. Kira-kira lumayan lah. Tapi buat bolak-balik sehat lah kira-kira gitu. Nah itu ada seperti di tengah-tengah itu perjalanan dari tempat parkir ke itu ada seperti kayak rumput, kayak padang rumput agak luas gitu, kosong gitu kan, warna rumput. Nah di situ ada kayak sosok hantu wanita yang jongkok di situ, jongkok. Jadi selalu ada di situ. Nah itu aku lewat selalu lihat. Ini kadang-kadang dia kasih pesan ke aku gitu loh. Pesannya ini benar-benar nyata dan masih aku ingat sampai sekarang gitu kan. Pesannya itu adalah dia bilang seperti ini: aku tidak tenggelam tapi ditenggelamkan. Itu selalu aku dapat pesan seperti itu. Aku dalam hati, aduh aku gimana gitu, aku nggak bisa apa. Aku teman-teman kan tahu kan, aku bisa menerima pesan tapi aku tidak bisa membalas atau berkomunikasi gitu dengan sosok gitu, dengan hantu gitu kan. Ininya aku cuma pikir, aduh kalau bisa pengen nanya lu, maksudnya kamu itu ditenggelamin siapa, di mana karena itu kan tidak ada air gitu, itu kan padang. Jadi aku juga kayak padang rumput kan, jadi aku juga nggak tahu itu di mana gitu, airnya yang mana, kira-kira seperti itu. Nah akhirnya cukup mengganggu. Akhirnya suatu hari aku berdoa, aku di situ berdoa dalam agama aku, kira-kira aku minta pertolongan kepada Tuhan untuk dibantu sosok adik ini gitu loh, supaya dia bisa ikhlas dan bisa tenang lah, kira-kira seperti itulah ya. Aku lupa cara doanya gimana gitu. Intinya setelah itu sosok dari wanita
ade ini, yang anak kecil ini udah nggak ada lagi gitu teman-teman. Jadi poinnya kita mau tangkap adalah orang yang meninggal tidak wajar. Ini kan berarti anak ini tidak wajar nih, ya kan? Dia ditenggelamkan, dia mengaku melalui pengakuan dia. Jadi intinya adalah orang yang sudah meninggal dia masih bisa menyampaikan sesuatu gitu loh. Kebetulan aku indigo bisa menerima pesan, aku dapat pesannya, kira-kira seperti itu. Nah biasanya kalau orang yang mau kasih pesan, orang yang sudah meninggal mau kasih pesan, biasanya umumnya di mimpi gitu, di mimpi ke orang yang masih hidup, orang masih hidupnya mimpi gitu, biasanya seperti itu. Nah tapi kalau aku orang indigo yang bisa menerima, dia juga bisa kirim pesan ke aku, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau orang teman-teman indigo yang bisa berkomunikasi, mungkin dia bisa berkomunikasi gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu poin yang pertama gitu ya teman-teman ya. Nah tuh poin yang kedua adalah teman-teman mesti tahu gitu ya, kalau hantu atau jin ya, atau kita sebutnya jin ya, itu gampang menyamar, mudah untuk menyamar gitu loh, untuk mudah untuk berpura-pura atau menyamar gitu, kira-kira seperti itu. Nah ini nanti klasifikasi hantu aku akan bikin di video selanjutnya ya, di video berikutnya gitu ya, karena agak panjang. Hantu juga ada jenis-jenisnya gitu ya teman-teman ya. Ada hantu yang kayak memang udah hantu aja gitu, kayak siluman kayak gitu. Itu ada hantu yang roh gitu ya, arwah kita gitu, kayak gitu, macam-macam lah gitu ya. Ntar aku akan buat gitu ya di video lain gitu ya, supaya lebih nggak terlalu panjang. Ini juga mungkin udah lumayan panjang gitu teman-teman videonya ya. Jadi teman-teman itu poin pertama sudah dapat ya. Ini aku mau membicarakan poin kedua ya. Jadi poin kedua adalah tentang orang kesurupan ya. Kesurupan ini kan teman-teman tahu ya, ada orang kesurupan kira-kira begitu ya. Nah, kesurupan ini sebenarnya ada yang palsu, ada yang asli, dan banyak juga yang palsu gitu teman-teman. Jadi kalau yang palsu, jadi ciri-ciri orang kesurupan adalah ada sosok di sekitar orang yang kesurupan gitu loh. Jadi kalau orang yang kesurupan tuh pasti ada sosoknya gitu loh. Jadi orang kesurupan itu bukan berarti, dalam penglihatan aku tuh bukan berarti ada sosok yang masuk ke tubuh dia gitu, enggak, tapi dia dikontrol. Jadi sosoknya itu ada di deket dia gitu loh, kayak dikontrol aja gitu. Nah kalau yang bohong tuh nggak ada. Aku pernah ada cerita, ada orang yang bohong. Jadi tepat dia duduk di sebelah aku di bioskop, dia kesurupan tapi bohong. Aku tahu. Itu nantilah aku cerita di video lain lah kalau memang ada sempet ya, itu karena lucu juga gitu sebenarnya membahas yang itu gitu lah. Itu salah satu pengalaman unik lah, kira-kira begitu manusia itu bagaimana, kira-kira kayak gitu kan. Nah jadi kesurupan itu kalau asli itu ada hantu yang di sekitar dia gitu, dekat, enggak gitu jauh, dekat gitu loh. Nah ini pernah ada gitu ya, pernah ada banyak gitu ya, tapi aku ceritakan salah satu. Aku pernah ikut bimbingan ya, les bimbingan gitu. Nah itu memang tempatnya agak gimana gitu, aku jujur lihat memang ada penampakan, memang lumayan ada gitu ya, kayak makhluk halusnya gitu. Nah teman aku ini kesurupan, cewek ya, kesurupan gitu loh, kesurupan. Habis itu ada sosok, ternyata memang ada sosok di deket dia gitu. Sosoknya itu adalah kayak seorang kakek gitu. Coba dia, kaki dia bukan kaki manusia, tapi kayak tiang gitu loh, kayak agak gimana gitu, kayak cuma satu lurus ke bawah, kayak ikan gitu loh, tapi bukan ular ya, bukan ya, kayak ikan gitu, tapi bukan ikan juga. Tapi intinya setengah ke atasnya kayak kakek gitu kan. Nah, ada orang kesurupan deket itu. Habis itu kan aku lupa lah bagaimana, intinya ada orang datang gitu lah, ada orang datang kayak pengen sembuhin, kayak pengen dibebasin gitu, kira-kira gitu kan. Dia nanya, kamu ini siapa gitu kan. Nah si cewek ini, teman aku yang cewek ini bilang, saya Susi gitu. Dia bilang gitu, suaranya berubah tuh kayak suara keser-keser gitu, saya Susi gitu. Abis itu mereka komunikasi, intinya si Susi ini wanita, kira-kira begitu. Masalah yang ngomongin tentang wanita lah, kira-kira begitu. Tapi kan kenyataannya yang mengontrol dia adalah si kakek ini, kakek cowok gitu. Jelas sosoknya adalah kakek cowok. Jadi aku cuma mau info, jin atau hantu itu gampang meniru atau pura-pura atau menjelma gitu loh, gitu teman-teman. Nah itu poin kedua. Ada lagi satu poin lagi, yang ketiga adalah aku ini mungkin masih ada ya sampai sekarang ya. Jadi kalau kalian teman-teman tahu ya, ada yang suka panggil roh atau jin atau apa untuk masuk ke tubuh seseorang. Habis itu tadi ditanya-tanyain gitu. Biasanya ada yang ditanyain tentang ini ya, apa
nomor ya, jadi kayak mimpi, nomor-nomor mimpi, nomor togel kayak gitu-gitu gitu, supaya besok buka apa berapa gitu, kira-kira seperti itu ya. Itu aku pernah ngalamin juga, aku juga pernah melihat langsung gitu ya. Itu di luar Jawa ya, aku nggak info lah ya, nggak info di mana, intinya di luar Pulau Jawa. Jadi ada juga yang seperti itu, dipanggil habis itu, dan memang sosoknya itu ada, tapi sosoknya itu dia bilangnya panggilnya kayak dewa-dewa gitu kan, tapi ternyata dari mata apa mata indigo aku lihatnya itu maaf ya, tadi kurang konsen karena ada temen yang lewat gitu ya teman-temannya. Jadi mata indigo aku lihat itu bukan dewa, tapi seperti ya aku bilang kayak sosok jin-jin gitu loh. Jadi dia masuk, dia di ngomong-ngomong gitu, ngomongnya angka-angkanya gitu, akhirnya dibilangin, akhirnya nggak keluar juga besok kayak gitu. Jadi nggak jong juga gitu loh. Jadinya menurut aku sih nggak ada lah ya kayak orang atau apa yang bisa prediksi masa depan bakal apa gitu, mungkin nggak ada. Tapi mungkin kalau ada persekutuan ritual khusus dengan jin atau apa yang lebih apa, mungkin ada, mungkin bisa ya, aku juga kurang tahu ya karena tidak terlibat juga dan tidak ngikut juga ya hal seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi itu ada 3 poin ya seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau poinnya untuk almarhumah Vina ini mungkin teman-teman bisa sibukkan sendiri ya, tapi intinya kita nggak mau berprasangka buruk lah. Kita anggap kondisi seperti almarhumah Vina yang dikatakan masuk ke tubuh temennya bersaksi untuk kematian dia, kita nggak sesuatu yang baik dan kita mendukung gitu loh, supaya kasus ini terbuka dan bisa jelas, supaya almarhumah Vina juga tenang gitu. Tapi terlepas dari itu, aku seumur hidup belum pernah ya mengalami hal seperti itu. Belum pernah ada orang ada arwah atau roh yang meninggal yang masuk ke tubuh orang hidup terus dia bersaksi atau dia ngomong gitu. Itu aku belum pernah ngalamin. Tapi ingat juga teman-teman, jin atau hantu itu juga pandai, yang sebut di poin kedua ya, juga pandai berpura-pura, pandai meniru ya. Itu juga mesti diperhatikan gitu. Tapi intinya kita doakan yang terbaik ya, dan kita berharap yang baik ya untuk almarhumah Vina gitu ya. Apa yang terjadi sama dia benar apa adanya, dan bisa terbuka lah ya semuanya ya, supaya almarhumah juga tenang gitu ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja lah untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu gitu ya, atau apa gitu. Aku mohon maaf ya bila ada kurang konsen tadi terakhir ya, karena memang udah agak rame ya. Aku juga mau keluar makan dulu ya, belum makan juga gitu. Mereka udah pada balik juga. Ini tadi bicaranya juga agak panjang ya teman-teman ya. Ya paling kita ketemu lagi di video berikutnya lah ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar gitu untuk menonton video monolog yang agak panjang ya untuk bahasan ini ya. Ya semoga baik ya untuk kita semua ya, untuk almarhumah Vina juga ya, semoga baik juga untuk keluarganya gitu ya. Kita semua bersimpati dan berempati juga ya dengan kondisinya gitu ya teman-teman ya. Ya terima kasih ya sudah mampir ya, terima kasih ya teman-teman.